2 minggu, 3 minggu. Nah, kalau misalnya sudah masuk ke bulan Desember, nah ini juga bisa menjadi sentimen positif, apalagi bulan Desember itu terkenal dengan yang namanya window dressing. Jadi untuk proyeksi dari indeks terbesar kita, indeks utama kita itu seperti ini, yaitu bullish flag. Jadi pergerakannya mungkin konsolidasi dalam 3-4 minggu, kemudian nanti akan melanjutkan tren bullishnya. Ini apabila sentimennya tidak ada sentimen negatif yang mengganggu ya. Kalau misalnya ada sentimen negatif yang mengganggu, bisa jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi memang teman-teman juga harus kita pantau juga seperti itu. Kemudian kalau dari sisi sektor, yaitu yang tadi pertambangan, sudah ya. Kalau dilihat dari sektor perbankan, ini BRI ini masih belum merilis laporan keuangannya ya. Jadi dari 4 big bank, hanya BRI saja satu-satunya emiten perbankan terbesar yang masih belum merilis laporan keuangan. Nah, hal ini juga tentunya akan ditunggu-tunggu oleh pasar. Jadi trennya itu sempat seperti ini sebelumnya, akan tapi ya di sini sempat ada false break. Ya. Jadi untuk BRI ini juga bisa dibilang cenderung untuk bearish ya dalam beberapa saat. Coba kita beralih ke BCA. Nah, BCA pun juga cenderung bullish meskipun agak volatil ya. Untuk Bank Mandiri juga, Bank Mandiri ini kalau dilihat dari year to date-nya ini yang paling besar cuannya. Jadi BMRI ini cenderung bullish. Jadi saya pikir untuk emiten perbankan ini layak untuk dikoleksi karena memang yang pertama adalah dari faktor fundamentalnya kinerjanya ini sangat bagus sehingga pelaku pasar pun juga antusias ya, meskipun ada ancaman dari di tengah-tengah era suku bunga tinggi yang mengancam kinerjanya juga, akan tapi kalau dilihat dari sentimen akhir-akhir ini cenderung sentimennya positif. Nah, itu untuk emiten perbankan. Untuk telekomunikasi salah satunya ada Telkom ya. Ya, Telkom ini pergerakannya juga cukup kacau ya, banyak gap down, gap up. Nah, ini karena yang pertama adalah dari fundamentalnya juga menjadi sentimen negatif karena memang laba bersihnya juga turun secara YoY. Kemudian juga ada ISAT, ya ISAT dan Excel, trio telekomunikasi ini juga cenderung tertekan karena fundamentalnya itu untuk ISAT, ini untuk Excel, ya. Tapi yang paling tertekan saya pikir Telkom ya. Telkom ini cenderung bearish sekali ya. Itu untuk telekomunikasi. Jadi untuk telekomunikasi ini mungkin bagi saya masih belum menarik ya, karena memang di sisi lain faktor negatifnya yaitu sentimen negatif tadi dari fundamentalnya. Seperti itu Om Mawan dan teman-teman. Baik, ya, terima kasih Mas Radix. Ya, teman-teman silakan yang mau bertanya soal mengenai saham tertentu, silakan. Secara teknikal akan dibantu oleh Mas Radix untuk memberikan proyeksi ke depan seperti apa. Silakan ya, yang ada pertanyaan, monggo. Ayo silakan, teman-teman. Nah, berarti untuk ke depan dalam short term perbankan cukup menarik ya Mas, karena memang kinerja dari perbankan tersebut mendapat efek dari setelah COVID yang sudah mereda ini ya Mas Radix ya. Tapi apakah Betul. memang oh ya, berarti laporan keuangan sudah rilis semua ya Mas Radix ya kalau untuk sektor perbankan ya. Untuk sektor perbankan hanya ada beberapa saja Om. Salah satunya BRI ini masih ditunggu oleh pasar laporan keuangannya. Oke, oke. BRI ya. BRI ya. Kalau yang bank-bank BUMN sudah ya rata-rata ya. Sudah BMRI dan BNI sudah, BCA juga sudah. Nah, untuk saham-saham perbankan yang second liner lah atau yang third liner, apakah isu mengenai pembesaran modal untuk syarat menjadi sebuah bank digital itu berpengaruh pada harga sahamnya, Mas? Untuk tren karena kan terakhir juga kita lihat 1 bulan terakhir kan ada peningkatan cukup signifikan ya dari harga-harga saham yang memang bergerak di bidang perbankan digital ya, Mas Radix. Gimana overviewnya, Mas Radix? Silakan. Ya, untuk saham perbankan yang size mini ya, karena memang ada ketentuan yaitu diharuskan untuk memperbesar modal intinya, ya.
Kalau sekilas di sini memang dari saham-saham bank, mungkin bisa saya share screen lagi ya untuk Anda Ya, teman-teman. silakan. Ya, oke. Ini salah satu emiten bank mini yaitu MNC ya, BABP, Bank MNC. Kalau dilihat secara sekilas ini bentuk double the bottom ya dalam jangka pendeknya ya. Nah, kalau dilihat dari sentimen yaitu harus membesarkan modal inti, ini akan menjadi sentimen yang cukup uh, kurang bagus ya bagi bank-bank mini karena mereka diharuskan untuk memperbesar modal intinya dan itu harus dan mereka juga harus lebih struggling lagi untuk mencari dana-dana pihak ketiga seperti itu. Tapi kalau dilihat dari teknikalnya secara kilas ini ada BABP, kemudian Bank Victoria ini juga cenderung volatil ya karena memang beberapa waktu lalu setelah melakukan right issue ya ini sangat volatil sekali ya untuk Bank Victoria. Oh, sorry, Basic itu yang ini. Nah, ini. Tapi trennya juga cenderung bearish sih dalam jangka menengah panjang. Itu untuk dua bank mini. Mungkin teman-teman ada request lagi dari untuk emiten bank mini lainnya juga saya persilahkan. Saya kembalikan ke Om Awan. Baik, ini ada pertanyaan nih. ESA, oh Telkom sudah dibahas tadi ya untuk Telkom. Untuk ESA seperti apa Mas teknikalnya dan IATA Mas? Silakan Mas. Oke, untuk ESA ya. ESA, ESSA, ESSA ya, ya. double S. Dan IATA ya Mas. Kita main agak cepat kayaknya nih, banyak pertanyaannya. Iya. Oke, kalau dilihat di sini sempat mengalami konsolidasi singkat ya di sini. Ini untuk ESA. Kemudian terjadi impuls. Impuls itu seperti breakout. Jadi ini nama lainnya ya dalam hal teori. Nah, kalau di sini dilihat dari pergerakan harganya saat ini dia sedang berada di resistennya. Nah, di sini. Karena kan tadi sempat mengalami konsolidasi, kemudian terjadi breakout, akan tapi dia turun kembali. Nah, saat ini sedang berada di titik resistennya, garis resistennya ini. Ya, semoga terlihat ya ini meskipun kecil. Nah, ini juga kita bisa menerapkan strategi yang namanya buy on weakness atau buy on resistance. Jadi kita bisa membeli di saat seperti ini karena kita bisa memproyeksikan adanya rejection atau adanya pantulan. Ya, seperti kata Umawan tadi ya, dia bisa mantul. Ya, meskipun dia bisa sempat tembus ke bawah seperti ini, maka dari itu juga teman-teman juga harus menetapkan stop loss-nya. Seperti itu. Jadi untuk ESA saat ini sedang berada di resisten minornya ya. Seperti itu. Kemudian Oke. untuk IATA. Oke, untuk IATA ini saya overview sebentar ya Umawan dan teman-teman. Karena grafiknya memang agak volatil ya meskipun sedikit. Oke, jadi di sini dia sempat mengalami bearish yang kecil. Oke, untuk pergerakan IATA seperti ini teman-teman. Jadi karena dia sempat mengalami pergerakan bearish ya meskipun kecil dalam jangka pendek, akan tapi kalau misalnya kita garis lebih panjang seperti ini, nah dia itu sebenarnya sudah keluar dari uh, tren bearishnya lepas seperti ini ya. Ini saya gambarkan garisnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia sudah lepas dari tren bearishnya. Nah, ini juga akan ada kemungkinan bahwa dia melanjutkan penguatan seperti itu. Seperti itu Umawan dan teman-teman. Ya. Silakan teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi nih Mas mengenai Elsa dan SCMA secara teknikal seperti apa Mas? Coba diberikan gambarannya sedikit Mas Radik silakan. Elsa ya Om. Ya, Elsa Elsa. dan SCMA ya. Oke. Untuk Harusnya Elsa teman-teman ini pertanyaannya lebih spesifik ya, misalnya Elsa dalam time frame seperti apa, kayak gimana kondisinya gitu ya. Jadi jangan cuman jadi dukun saham ya ini kita ya. ya Om. Jadi untuk jangka menengah panjang ya sejak bulan Maret ini memang cenderung dalam fase yang uh, seperti ini ya. Ini dalam dari bulan Maret
sampai dengan Oktober awal kemarin. Ya. Kemudian dia mengalami breakout di sini. Nah, saat 2 hari yang lalu sempat menyentuh di garis resistennya. Nah, oleh karena itu terjadinya pullback atau pantulan. Jadi mungkin untuk Elsa ini akan bergerak di sekitaran resistennya seperti ini. Ya. Oke, sorry. Nah, seperti ini. Jadi kemungkinan besar dia akan mendekati resistennya. Kalau misalnya dia bisa tembus resisten, maka dia akan melanjutkan tren bearishnya. Akan tapi kalau misalnya dia mengalami penolakan, misalnya dia sudah sempat bergerak di sini, akan tapi kemudian melanjutkan penguatan, nah ini juga akan menjadi sesuatu hal yang menarik untuk kita koleksi. Seperti itu, Om Mawan dan teman-teman. Oke, jadi ya. Karena teman-teman ini nggak berbicara saham dengan harganya, jadi kita kasih yang global-global aja ya Mas Radix ya, kecuali requestnya dengan harga-harga tertentu atau dengan kondisi-kondisi tertentu ya. Ini terlalu ini nih teman-teman nih, pertanyaannya terlalu global ya. Kalau cuma saham doang, jadi harusnya ada di berapa, teman-teman punya di berapa, jadi bisa diberikan wawasan tentang seperti apa langkah berikutnya, jadi teman-teman bisa antisipasi dari harga dan lain-lainnya. Untuk BCIP dan KOAL seperti apa Mas Radix? BCIP dan KOAL. BCIP ya. Oke, BCIP ini sudah sangat jelas ya. Di sini sempat ada konsolidasi, akan tapi terjadi breakout. Nah, ini mungkin bagi saya ya Om, karena memang profil risiko saya moderat, tidak terlalu agresif, ini cenderung saya hindari ya. Kan tapi kalau misalnya teman-teman mau mengoleksi secara sedikit demi sedikit juga ya bahkan, tapi di sini sudah mendekati level 55 ya, 55 mendekati level 50. Nah, ini resikonya juga sangat tinggi ya, Om Mawan dan teman-teman. Seperti itu. Karena kalau misalnya dilihat di sini dia juga polanya juga sudah jelas. Nah, kemungkinan besar dia akan mengalami penurunan seperti ini, teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman tetap mau mengoleksi untuk scalping, juga diperbolehkan, akan tapi tetap money manajemennya juga tetap harus dikondisikan, seperti itu. Untuk yang satunya tadi apa, Om? BCIP dan satunya? BCIP dan KOAL. Oke. KOAL ini Black Diamond. Oke, yang baru IPO kemarin ya. Oke, kalau IPO Mas, ini belum ada gambarnya sebenarnya. Iya, grafiknya ini masih oke. Di sini ada head and shoulder ya. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini, nah polanya head and shoulder ini. Nah, sekilas HNS, bisa dilihat ya HNS di sini. Ya, jadi terlihat ya. Iya, untuk jangka menengah panjangnya kemungkinan besar ya, ini dari bulan apa ini? Dari September ya, jangka menengah ya. Jangka pendek menengah cenderung untuk bearish seperti itu, teman-teman. Kalau misalnya mau koleksi juga tetap atur money manajemennya, karena barangkali akan ada pembalikan arah seperti ini. Seperti itu. Karena memang ini saham-saham yang pergerakannya cukup volatil seperti itu. Volatil. Ya, itu terlihat ya teman-teman, pergerakan harganya saat ini lebih ke sideways ya Mas Radix ya, tidak terlalu ekstrim juga, tapi bisa disiasati teman-teman kalau ingin mulai mengoleksi. Kelihatannya sudah mulai ada reversal ya atau pantulan. Kalau dilihat dari HNS yang di atas itu terlihat jelas tuh, HNS-nya kemungkinan besar akan membentuk pola yang akan reversal setelah ini sideways beberapa lama kan itu Mas Radix ya.